Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tanggal 5 Juni 2024 kita dapat melaksanakan acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya Wildatus Sofia, calon guru penggerak angkatan 10 di SDN Banjar Timur 1. Namun sebelum kita mulai, yang pertama saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Banjar Timur 1, yaitu Bapak Muhammad Ilyas, yang sudah memberikan izin dan dukungannya demi terlaksananya acara diseminasi pada siang hari ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu istirahatnya setelah mengajar anak-anak didik kita dan berkolaborasi, bekerja sama di sini untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Namun sebelum kita mulai acara diseminasi, agar menambah barokah acara pada siang hari ini, marilah kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan semoga apa yang akan saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa benar-benar menerapkan budaya positif di sekolah secara bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tujuan mengapa saya mengadakan acara diseminasi ini. Yang pertama, yang pertama adalah ini merupakan tugas aksi nyata dari program guru penggerak yang sedang saya ikuti, itu yang pertama. Yang kedua, lepas dari tugas yang saya emban, saya ingin berbagi pemahaman apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan atau program guru penggerak angkatan 10 kepada semua rekan-rekan guru di SDN Banjar Timur 1. Dan yang ketiga saya juga ingin mengajak, selain berbagi pemahaman, saya juga ingin mengajak untuk kita untuk bersama-sama nantinya dimulai dari sekarang atau semester depan, semester tahun ajaran baru, untuk sama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita. Karena apa? Karena ketika kita berbicara budaya positif, maka dengan melaksanakan budaya positif, maka kita apa yang kita inginkan kemarin pada diskusi visi dan prakarsa perubahan, kita sudah banyak menuangkan mimpi di ruangan ini, di forum ini minggu yang lalu. Maka untuk mencapai itu salah satunya adalah dengan budaya positif. Kemarin kita sudah menuangkan mimpi, kalau Bu Eli mengatakan kita ingin menciptakan anak-anak yang berakhlakul karimah, begitu ya. Kita ingin memiliki anak-anak yang memiliki kesadaran tinggi untuk memiliki disiplin. Maka budaya positif ini adalah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, baiklah, pada siang hari ini pembahasannya lumayan banyak, tapi nanti kita percepat. Yang akan kita bahas ada 8 poin. 4 poin merupakan perubahan paradigma kita. Bagaimana kita merubah paradigma dulu, bagaimana kita kemarin-kemarin. Dan 4 materi selanjutnya itu merupakan apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama, teori kontrol, saya akan menjelaskan nanti sedikit. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan kedelapan, segitiga restitusi.
Jadi sebenarnya kalau kita mau membahas tadi tadi yang paling belakang ini, materi yang 8, sebenarnya tadi kita sudah mempraktekkannya. Karena tadi pagi kita sudah mendapatkan, mencoba berusaha untuk menyelesaikan satu permasalahan murid dari sekian banyak permasalahan yang terjadi. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke teori kontrol. Saya mau mungkin bantuan 2 orang guru ke depan untuk bermain cobalah buka. Siapa yang berkenan? Pak Dedi mungkin dengan siapa, Bu Ina atau Bu Rauda? Bu Hera, dengan Bu Hera. Oke, monggo. Pak Dedi dengan Bu Hera. Baik, biar saya jelaskan. Baik, Bu Hera menjadi orang yang pertama, ya. Jadi Bu Hera menjadi orang pertama, tugasnya adalah Bu Hera mengepalkan tangan. Anggap di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang ingin Bu Hera pertahankan. Ya, tidak apa-apa, nanti jangan bersentuh-sentuhan, Bu, ya. Dan Pak Dedi bertugas bagaimana caranya Pak Dedi melakukan berbagai cara agar Bu Hera mau membuka kepalan tangan itu. Bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Jangan menggelitik ya Pak. Jangan menggelitik, bukan mahram. Jadi berbagai cara, apa mau menawari uang atau apa. Saya kasih waktu 15 detik saja ya, atau setengah menit lah, 30 detik. Oke, dimulai dari sekarang. Ayolah, apa Bu yang ada di sini? Ayolah Bu, enggak Bu. Jangan. Saya ganti uang Bu, biar sampean bukanya. Enggak bisa diganti dengan uang. Ayo. Saya ganti uang juga. Oh, ini Bu. Tahu leh. Kenapa Bu? Kau udah dapat beli potret Bu. Enggaklah potra tahu leh. Seberapa harga Bu? Ini enggak Bu, saya kalau tak boleh tahu leh nang Bu. Sangat berharga. Ongkuan Bu. Ongkuan serius. Sorry Bu. Please. Done. 1, 2. 3. Terima kasih kepada Bu Hera dan Bu Pak Dedi, tepuk tangan dulu. Baiklah, dari kegiatan tersebut, saya bertanya kepada Bu Hera dulu. Bu Hera, kenapa mau mempertahankan itu? Saya mempertahankan karena sesuatu yang sangat berharga itu orang lain tidak boleh mengetahuinya. Tapi karena dibujuk dan dirayu, sudah dianggap anak dan ponaan, ya terpaksa akhirnya diberitahu juga. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Hera. Berarti terpaksa ya Bu? Membukanya karena terpaksa. Iya. Yang mau membuka itu karena paksaan apa karena pengen membuka? Saya membukanya karena dia sudah saya anggap sebagai anak dan sebagai ponaan. Sebenarnya orang lain, kalau orang lain itu tidak boleh mengetahuinya. Ya, terima kasih. Oke. Berarti sebenarnya kalau Bu Hera tidak mau membuka, apakah tangan itu akan terbuka, Bu? Tidak ya. Kalau sekeras apapun usaha Pak Dedi, kalau misalnya Bu Hera tidak mau membuka, berarti tangan itu tidak akan pernah terbuka. Nah, itulah teori kontrol.
Kontrol itu yang mengontrol segala tindakan kita, itu adalah diri kita sendiri. Walaupun tadi berhasil dibuka oleh Pak Dedi dengan rayuan, tapi saya yakin itu hanya sementara dan karena terpaksa, tidak berangkat dari diri sendiri. Nah, berkaitan dengan teori kontrol ini, jadi sama dengan anak didik kita. Sekeras apapun kita memaksa, membujuk, kalau anaknya tidak mau, mungkin saat itu mau, tapi besok selanjutnya tidak, karena berangkat dari luar. Teori kontrol, itu teori kontrol ya. Nah, selanjutnya berkaitan penelitian mengatakan tentang teori ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Gimana ilusi? Ilusi itu hanya bayangan. Kita merasa selama ini kita bisa mengontrol murid. Kita selama ini merasa bisa mengontrol anak. Tapi pada kenyataannya semua berangkat dari anak. Tergantung nanti bagaimana cara mengontrolnya. Seperti itu kan? Tapi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka mempunyai pikiran sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang dimaksud penguatan positif itu bujukan, rayuan, diberi uang, penghargaan, itu budaya positif. Kalau negatif itu kan menghardik, dipaksa, diancam, itu negatif. Nah, selama ini kita kan merasa kalau dibujuk anak-anak pasti mau. Tapi pada dasarnya ketika anak mau, itu bukan karena bujukan, tapi karena memang mereka mau dari hati. Terus yang ketiga, ini berdasarkan penelitian. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, kalau orangnya kuat karakternya. Kalau tidak, kalau dikritik dibuat merasa bersalah, bisa jadi dia tambah minder dan down. Nah, itu makanya dikatakan ilusi. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pola anak-anak ini laju nyaman, paksa. Nah, ini ada ilusi dari teori kontrol. Ini gambarnya juga, gambarnya orang mengontrol. Nah, ini perbedaan. Nah, dari kemarin-kemarin di budaya pendidikan kita selalu menggunakan stimulus respon, bukan teori kontrol. Perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol adalah yang pertama, kalau stimulus respon kita menganggap realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau di teori kontrol, kalau kita menggunakan teori kontrol dalam menghadapi anak didik, maka kita menganggap bahwa realitas dan kebutuhan kita berbeda-beda. Dan itu yang benar ya, tidak ada yang sama. Semuanya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Artinya kalau teori kontrol itu secara keseluruhan, kita menyadari bahwa orang lain berbeda, kita memahami perbedaan itu, kita mengakui perbedaan itu, lalu kita selesaikan bersama-sama. Itu inti dari teori kontrol. Berbeda dengan stimulus respon. Kalau kamu begini, ya saya begini. Nah, ini kan perilaku buruk bilang kalau orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, ya yang bisa mengontrol diri sendiri saya. Jadi bagaimana untuk mengontrol mereka? Masuk di motivasi intrinsik nanti masuk ya. Yang penting kita paham dulu. Di sini satu, yang pertama kita harus memahami teori kontrol. Selanjutnya, nah tadi setelah teori kontrol ada disiplin positif. Kita sebenarnya, saya ingin tanya, apa sebenarnya arti disiplin itu sendiri yang kita pahami selama ini? Siapa ingin mengungkapkan mungkin? Patuh ya? Patuh terhadap aturan. Itu makna disiplin gitu ya, yang kita pahami. Nah, yang kedua adalah bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sekolah kita, apakah sudah efektif, maksimal, atau masih membutuhkan
apa namanya ya, perbaikan-perbaikan. Mungkin siapa yang mau mengungkapkan? Bu Ina mungkin? Mungkin ini Ya, Bu Ali. di sini juga kita menerapkan aturan-aturan. Nah, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Sudah berapa cara kepala sekolah dan pemerintah sudah menerapkan kedisiplinan seperti SIK. Itu sudah, tapi tergantung kepada diri kita sendiri. Jadi itu menurut saya. Berarti berkaitan ya dengan pertanyaan ketiga. Apakah murid kita yang disiplin sudah berangkat dari kesadaran diri, atau hanya karena takut dihukum atau dimarahi? Kira-kira yang seperti apa murid kita selama ini? Oke, Bu Ina. Coba menerapkan disiplin yang positif. Apa disiplin yang positif itu? Baiklah, disiplin yang positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi makna disiplin positif itu, anak-anak disiplin bagaimana cara kita, anak-anak itu tumbuh dari kesadaran diri, bertanggung jawab, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, orang yang disiplin itu yang merdeka adalah orang yang memiliki kesadaran diri untuk mengontrol dirinya sendiri. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, saya kira semuanya sudah menyadari, cuman bagaimana caranya, begitu kan ya? Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti insya Allah nyampe ke caranya, walaupun cara itu belum tentu bukan cara yang sempurna, tapi bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kita harus memahami motivasi perilaku murid manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Menurut seorang ahli itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berkaitan dengan yang depan tadi. Jadi anak itu motivasi berperilakunya yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa ya? Nah, itu motivasinya. Terus reward. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dua yang pertama merupakan motivasi eksternal. Jadi ibaratnya kita jangan senang dulu kalau anak disiplin karena 2 motivasi ini, karena biasanya tidak akan bertahan lama. Bisa jadi kelihatan disiplin, tapi pada kenyataannya bisa jadi mereka mencari cara bagaimana agar tak diketahui, tidak diketahui. Nah, baru yang ketiga ini adalah motivasi internal. Jadi untuk memunculkan motivasi internal dan agar anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka salah satu caranya adalah kurangi atau hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Penghargaan yang berlebihan ini juga termasuk, ayo kalau kamu begini nanti kamu akan dapat hadiah. Jadi mereka akan fokusnya bukan kepada perbaikan diri, tetapi kepada hadiahnya. Namanya juga anak-anak. Saya membaca ada kata-kata dari seorang ahli bahwa ketika kita melakukan hukuman atau memberikan penghargaan, maka berarti kita tidak percaya, katanya. Kita tidak percaya bahwa mereka bisa melakukan hal yang baik, sehingga kita perlu mengiming-imingi dengan hukuman dan penghargaan. Ini hanya paradigma ya. Nah, ini ada contoh hukuman. Saya kira
Ini hukuman ada anak yang bernama Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ketika disuruh ke depan dia tidak tahu, malah dipermalukan oleh gurunya, oleh Pak Seno, dan dibiarkan anak-anak tertawa, malah disuruh memegang hidung seperti ini di depan kelas. Atau sebenarnya kita banyak ya, saya tak tahu kalau mancing ya ada, kalau gelap kancana. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu adalah mematikan karakter anak. Nah ini sebenarnya ini berupa pertanyaan, saya kira langsung saya lanjutkan saja. Apakah Anda setuju ketika ada hukuman seperti itu? Walaupun tidak setuju, saya kira kita sering ya. Kita sering mau mengakui atau tidak mengakui, sering Bu Guru dengan refleks atau Bapak Guru melakukan hukuman kepada anak didik kita yang sebenarnya malah mematikan mental mereka. Begitu ya. Nah, coba di depan teman-teman semuanya saya sudah berikan tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu adalah perbedaannya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau yang hukuman itu identitasnya identitas gagal. Kalau restitusi dan konsekuensi itu disiplin, identitasnya sukses, tapi masih lebih baik yang restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan lebih membahas di belakang. Jadi kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Yang menyakitkan itu tidak berarti harus fisik ya. Tidak harus fisik. Mental menyakitkan, sakit hati atau merasa dikucilkan, itu juga hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya berdasarkan peraturan. Kalau peraturan itu, kalau kamu terlambat maka hukumannya ini. Nah, itu adalah konsekuensi. Karena kamu sudah misalnya menumpahkan air, maka kamu harus membersihkannya. Itu konsekuensi. Itu netral, berada di posisi netral. Tapi kalau restitusi, kita memberikan pilihan. Apakah ini baik? Harusnya bagaimana? Meskipun mereka membersihkan, tapi berangkat dari diri mereka sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Itu ya. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, coba ini ada contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa restitusi? Apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Nomor 1, hukuman ya, karena tidak sesuai. Kalau hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahannya, harusnya kalau konsekuensi itu kalau terlambat 10 menit berarti ada tambahan waktu 10 menit agar dia bisa belajar. Itu kalau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, karena dia sudah berbuat yang tidak benar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Jadi saya kira kita sudah bisa ya membedakan mana yang bentuknya hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, ini ada banyak contoh, saya kira langsung kita skip saja. Nah, materi ini yang lumayan mengejutkan kepada saya. Ternyata penghargaan itu adalah salah satu bentuk dari hukuman. Ini menurut penelitian. Makanya di kurikulum Merdeka ditiadakan sistem ranking sebenarnya. Nah, saya baru tahu ini. Dari dulu kenapa harus dihapus? Kok itu bisa memotivasi anak? Saya pikirkan seperti itu dulu. Maka ini adalah materi yang lumayan mengejutkan saya. Dihukum oleh perhargaan. Judulnya,
Judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, ini contohnya Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Saya ganti saja Ibu Ina, guru kelas 2 SD. Jadi anak-anaknya sering gaduh persis dengan anak muridnya Bu Ina. Nah, untuk mengatasi itu Bu Ina menerapkan stiker bintang. Kalau yang tidak gaduh akan memperbanyak stiker bintang, reward. Nah, lama-kelamaan apa yang terjadi? Tertib anak-anak, benar tertib. Bu Ina tak masuk, Pak Dedi masuk. Ribut lagi karena tidak ada bintang. Nah, dari kejadian seperti itu, apa kesimpulannya? Jadi, ya, berdasarkan dari motivasi, kira-kira motivasi murid yang kelas 2 itu ketika berjajar rapi diajarkan oleh Bu Anas tadi, motivasinya apa? Apa motivasi karena hukuman, ketidaknyamanan, penghargaan, atau ingin menghargai diri sendiri? Karena adanya reward ya, sehingga ketika tidak ada reward maka gaduh. Jadi fokus mereka ke reward, bukan bagaimana memperbaiki diri. Itu kata hasil penelitian ini. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Nah, ini yang kita tidak lakukan. Sebenarnya ini di belakang setelah ini adalah seharusnya di awal tahun kita melakukan proses kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebenarnya ini inti dari inti dari diseminasi ini. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melakukan keyakinan kelas di awal tahun, terutama kepada guru-guru kelas. Karena baik hukuman maupun penghargaan itu sama-sama tidak efektif untuk membentuk karakter murid dari dalam. Nah, ini menurut Alfikon di dalam bukunya itu, Melvi yang bisa baca, mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara bagaimana mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kita tidak percaya bahwa dia bisa, makanya diberi penghargaan. Takut tak bisa dia, iming-iming mau diiming-imingi reward. Padahal sebenarnya setiap orang itu mempunyai potensi untuk berperilaku baik. Ini sebenarnya materi psikologi semuanya, materi psikologi. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Saya tidak perlu baca. Yang pertama, penghargaan itu kenapa dihukum oleh penghargaan? Karena pengaruhnya hanya jangka waktu pendek, seperti yang tadi diceritakan. Yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif karena mereka ketika sekarang diberi penghargaan, besoknya tidak, dia akan berkecil hati. Menjadi orang, kalau berikan apa ke lubu. Saya sempat melakukan itu. Saya sempat pengalaman di kelas 6 dan kelas 4. Saya beli hadiah snack biar mereka tidak gaduh dan menyelesaikan pekerjaan kelompok. Kelompok yang menang pertama kali akan diberi hadiah. Setelah ada juara satu yang sudah selesai, berarti mereka akan mendapatkan yang lain ambu tak lako. Itu bukti bahwa penghargaan sama sekali tidak efektif. Pengalaman. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Pasti ya, namanya anak-anak iri. Wah, itu dikasih, saya tidak dikasih. Nah, ini merusak hubungan. Nanti akan terjadi konflik internal antar siswa. Itu yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Buram ini. Ini intinya ada dia melakukan, beliau Alfikon tadi melakukan penelitian kepada guru membuat karya tulis. Awalnya mereka antusias. Ketika beri hadiah semakin menurun malah. Karena mereka fokusnya kepada hadiah. Ketika tidak diberi hadiah, tidak lagi mau menulis. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga
Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Maka mereka akan menggunakan semua cara. Pakai ChatGPT. Tahu ya? Ya tahu, AI. Nah, AI. Mencari di internet, sepenting engkau oleh hadiah. Bagaimana bukan bagaimana cara membuat puisinya. Plagiat. Nah, terus penghargaan menghukum. Nah, ini yang saya ingin baca. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan, menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa seperti dihukum. Aku kok tidak yang pertama. Yang ketiga akan merasa dihukum. Aku tidak bisa melahkan yang ketiga, yang pertama. Apalagi yang tidak dapat ranking. Iya, apalagi yang tidak dapat ranking. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, mengontrol dari luar, bukan dari dalam. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Saya yakin semuanya. Saya juga. Saya yakin semuanya tidak suka dikendalikan. Iya. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, kita mengharapkan penghargaan, kok terus oleh ranking 1. Tiba-tiba Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa seperti dihukum. Ketika anak-anak sudah belajar dengan giat ternyata tidak mendapatkan ranking, bisa jadi dia nangis di rumahnya. Itulah yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Nah, oleh karena itu maka harus memunculkan motivasi dari intrinsik. Nah, jadi ini saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Pasti ya, kalau anak-anak baru pertama kali bisa melakukan sesuatu, dia pasti, "Bu, saya bisa, Bu." Nah, namun anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan penghargaan. Itulah penghargaan yang sesungguhnya. Ketika kita memberikan penghargaan berupa materi, maka kita mematikan penghargaan yang sesungguhnya. Maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Secara tidak sadar kita sudah mengambil kegembiraan itu. Nah ini, oleh karena itu, nah ini makanya sudah nyampe apa yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol orang, kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus melakukan keyakinan kelas. Keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal. Kalau gampangnya merupakan kesepakatan kelas. Cuman kalau keyakinan kelas berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas biasanya berupa aturan-aturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Misalnya, kita saling menyayangi. Murid dan guru saling menyayangi. Jadi kalau saling menyayangi bagaimana? Tidak mengganggu temannya. Kalau tidak mengganggu temannya yang sedang belajar, itu bisa jadi kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas kita menjadi kalimat positif. Nah ini contoh-contohnya ya. Saya ingin nanti prosedurnya dulu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini saya harapkan nanti guru kelas atau mungkin bisa nanti saya bantu ketika pelajaran agama di tiap kelas di awal tahun. Di awal tahun kita membuat keyakinan kelas itu sebagai pagar untuk biar anak-anak itu saya harus begini. Jadi bukan bu guru harus memaksa saya begini, tapi saya harus begini. Yang pertama adalah mempersilahkan murid untuk melakukan curah pendapat tentang peraturan kelas yang harus disepakati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis yang bisa dilihat semua guru. Tapi ini masukan dari saya pribadi. Kalau untuk SD, guru sepertinya harus menyiapkan terlebih dahulu.
Karena bisa jadi anak-anak itu tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka pendapatkan, terutama kelas rendah. Kalau kelas 1 mungkin, kalau kelas tinggi mungkin sudah agak bisa, tapi kalau kelas rendah saya mungkin tidak bisa. Jadi gurunya harus mempersiapkan, tapi tetap yang pertama anak-anak dulu disuruh berpendapat. Karena pendapat anak-anak tidak mencakup semuanya, gurunya memberikan pendapat juga. Terus yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti tadi ya, dilarang mengganggu, dilarang mengotori kelas, saling menjaga kebersihan. Nah seperti itu, dibuat kalimat positif. Yang keempat, peraturan kelas yang sudah disepakati dipetakan pada jenis nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Kebajikan universal seperti kejujuran. Itu kan nilai kebaikan yang umum. Semua agama, semua budaya, semua tempat pasti menganggap kejujuran itu nilai kebajikan. Kejujuran, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, itu adalah nilai kebajikan yang sama. Nah, nilai kebajikan yang sudah disepakati kemudian dijadikan keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Ditinjau ulang dulu sebelum benar-benar disepakati, ditinjau ulang kemasnya orang, mana yang ini kok masih kurang ya, ini kok masih kurang tepat dan sebagainya, ditinjau ulang oleh semua warga. Nah selanjutnya, nah ini yang terpenting, sangat penting. Keyakinan kelas itu jangan hanya dibuat, tapi juga dipampang di depan kelas. Menparlo kakebay itu seperti struktur. Sahabat ya ada. Jadi ketika ada anak yang melakukan misalnya masalah, jadi tinggal kamu tidak melakukan keyakinan kelas yang mana coba. Kan bisa seperti itu. Tidak perlu dengan kamu dihukum, tidak perlu dihukum dan sebagainya. Tapi kembali ke keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kan umum. Cuman kalau SD saya kira jangan terlalu umum seperti ini. Maleta bingung anak-anak. Nah ini contoh yang saya ambil di Google. Nah ini keyakinan kelas 1. Kebaikan Pak Lebur tempel di depan. Kan ada Bu Ina, Pak Dedi dan Bu Sofi, Bu Melvi yang akan membantu membuatkan. Bu guru yang lain membuat keyakinan kelas, kita bisa membuatkannya lalu dibuatkan, ditempel di depan kelas. Misalnya dibuat seperti banner ini, struktur organisasi. Nah, hadir tepat waktu. Nah, jadi lebih runtut. Kalau kelas rendah itu saya kira lebih konkret lah. Berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Ini contoh ya. Ini contoh lagi. Hasil keyakinan kelas 5 Pak, kelas 5 Pak. Bertanggung jawab, mengerjakan, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas. Tidak ada yang kata-kata negatif, semuanya positif. Nah contoh lagi keyakinan kelas 6. Nah ini juga kesepakatan atau keyakinan kelas 6. Nah ini nanti saya harap kita bisa menerapkannya bersama-sama. Baik kelas 1 Bu Asmi ya Pak, kelas 1 nanti rencana. Kelas 1 Bu Asmi, kelas 2 kalau tidak berubah Bu Ina, kelas 3 Bu Erna, kelas 4 Melvi atau siapa, sekarang kan Bu Melvi dulu. Yang kelas 5 Pak Ledi dan kelas 6 Bu Hera. Jadi kita di awal pelajaran, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita buat dulu keyakinan kelas yang bisa menjadi koridor sikap anak-anak biar berbudaya seperti itu. Kita juga harus memahami ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, setiap orang itu harus dipenuhi. Bertahan hidup, kasih sayang, merasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Anak-anak pun seperti itu. Contoh ya, contoh pengaruhnya terhadap masalah anak. Kemarin saya tidak mau mengambil contoh itu. Kemarin saya melakukan restitusi terhadap Baim, bukan kasus yang tadi, yang sebelumnya.
Mbak Im suka berbuat gaduh di kelas. Setelah saya tanya, kenapa Mbak Im ya? Apa alasan Mbak Im kok selalu gaduh di kelas? Seru Bu, Mbak Im kan di rumah sepi, di rumah di sekolah pengen bermain. Nah, berarti berdasarkan kebutuhan Mbak Im itu yang tidak terpenuhi adalah kesenangan. Dia ingin senang. Dampaknya apa? Maka pembelajaran harus menyenangkan. Biar Mbak Im tidak lagi seperti itu membuat gaduh. Nah, ini contoh Doni. Doni sering mengambil makanan milik temannya pada jam istirahat. Intinya ketika kita menghadapi anak, kita menggunakan praduga tidak bersalah. Mengenai kepolisian, kita menganggap anak-anak tidak bersalah dulu. Kita tanya alasannya apa. Doni sering mengambil makanan milik temannya pada jam istirahat. Banyak yang melaporkannya. Ketika ditanya oleh guru, inilah kemungkinan jawaban Doni. Bisa jadi kan berbeda-beda. Ada 5 kemungkinan. 1, karena lapar. Di rumahnya dia belum makan. Bisa jadi dia jawab seperti itu kan. Berarti apa kebutuhan yang tidak terpenuhi? Kebutuhan akan keberlangsungan hidup. Kalau pae makna saya nyara benar, kan ada, pasti ada seperti itu. Jadi kita jangan serta-merta menghukum Doni karena sudah mengganggu temannya. Tanyakan dulu alasannya. Yang kedua, karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari Doni? Perhatian, merasa diterima, merasa disayangi. Mungkin orang tuanya terlalu cuek. Nah, jadi biasanya anak itu caper. Yang ketiga, ada kemungkinan jawaban Doni yang lain. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhannya adalah penguasaan. Dia ingin jadi yang berkuasa. Maka untuk menghadapi anak seperti itu, biarkan dia mengomando anak-anaknya. Misalnya dalam kerja kelompok, dia yang dijadikan pemimpin. Jadi teralihkan, kebutuhannya teralihkan pada hal yang tersalurkan, pada hal yang positif. Yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Berarti dia menginginkan kebebasan, bosan. Jadi dia ingin bebas memilih makanan yang dia suka. Jadi pembelajaran pun harus mengakomodir itu. Berikan anak-anak pilihan mau belajar dengan cara seperti apa. Yang kelima, karena iseng. Nah, nih kamu iseng. Karena iseng ini biasanya ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Berarti Doni ini menginginkan kesenangan. Terus aku aja. Nah, itu tadi ya kemungkinan-kemungkinan. Kita sekali lagi ketika menghadapi masalah anak, maka kita gunakan asas praduga tidak bersalah. Seperti tadi ya, kita hampir terjebak terhadap kesalahan yang sangat fatal. Untung kita menghadapinya dengan sangat pelan, begitu. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, tadi sudah ada keyakinan kelas, ada anak bermasalah. Jadi kita akan mengontrol anak-anak dengan seperti apa? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Bahwa anak ngelaku salah langsung nyokom, itu penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Nah, ini kita sering terjebak di posisi ini. Sepertinya pelan suaranya, tapi membuat anak-anak merasa bersalah. Misal, contoh, marana cong, bok neriasela kuruna dari kela dari sapana dengan cerita nampak tak cari jerak, tak nih serga guruna. Nah, itu membuat merasa bersalah. Dia akan merasa bersalah, tapi tidak memunculkan kesadaran. Yang ketiga teman. Kalau teman, ayolah, marahlah cong, ayo dong, ayo belajar yang benar. Nah, itu teman langsung yang kanca. Maka mereka biasanya kalau teman ini juga tidak begitu baik. Terus pemantau. Kalau pemantau itu ketika ada konsekuensi keyakinan kelas, peraturan, kamu bersalah, berarti konsekuensinya harus seperti ini. Itu pemantau. Dan yang kelima manajer. Nah, manajer ini biasanya melakukan
segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi, nah ini manajer, ini adalah posisi kontrol yang paling baik untuk memunculkan motivasi internal dari murid. Guru kalau dalam motivasi manajer, kita menjalankan manajer, guru melakukan diskusi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Kita tadi, saya, Bu Ina dan Pak Dedi sudah itu adalah bentuk posisi kita sebagai manajer. Kita tidak serta-merta menghakimi dan menghukum, tapi mencari titik kebenarannya. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi. Apa masalah kok restitusi ya? Nanti ini ya, restitusi itu apa? Yang terakhir, restitusi itu terakhir, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, itu tabel kontrol. Perbedaannya yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu guru, perbedaan antara posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Contoh ya, saya bacakan satu saja. Guru berbuat, kalau di penghukum, guru akan menghardik dan menunjuk, menyakiti, menyindir. Benar ya, salah, mau bicara aja. Kemudian dihukum. Nah itu posisi penghukum, posisi kontrol penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, langsung diceramahi, tidak usah bertanya. Kalau teman membuatkan alasan agar untuk murid-muridnya, membela muridnya kalau teman. Terus yang keempat, memantau, menghitung dan mengukur. Oh, buatnya salah naria, berarti konsekuensinya begini. Nah, itu pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan. Ya, ini contoh berkatanya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukummu. Nah, itu penghukum. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru. Itu pembuat merasa bersalah. Lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Nah, itu adalah teman. Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Kamu sudah tidak mematuhi peraturan yang mana? Apa konsekuensinya? Itu kata-katanya. Tapi kalau keyakinan ditanyakan apa alasannya, diungkapkan setiap anak biasa melakukan kesalahan, lalu solusinya. Itu kalau yang manajer. Lanjut ya. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu menurut para tokoh adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jokong katibi sabut nengi pojok, nah itu memisahkan. Tapi kalau restitusi memperbaiki kesalahan mereka, intinya di situ ya. Terus restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi kalau tidak ada keyakinan jelas, apa yang mereka dijadikan pedoman? Kan tidak bisa melakukan restitusi. Saya kemarin praktek restitusi karena tidak membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, agak bingung bagaimana mengarahkan kepada keyakinan yang mereka percaya, padahal belum ada keyakinan kelas. Jadi harus yang pertama adalah ada 3 tahapan restitusi, namanya segitiga restitusi. Nah ini yang pertama, dimulai dari yang paling bawah, menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas, kita harus meyakinkan anak-anak bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang
melakukan itu. Jadi anak-anak merasa tenang dulu, tenangkan anak. Itu satu tahap satu. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah tanyakan alasannya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kemudian apa tindakan salahnya? Itu divalidkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, Mbak Im kemarin gaduh di kelas. Bisa nggak kalau Mbak Im itu alasannya pengen menyenangkan, pengen seru, bisa nggak kalau guraunya tidak di kelas? Di mana Mbak Im? Nah, itu memberikan cara yang lebih efektif agar tidak melakukan itu. Dan yang ketiga adalah, makanya harus ada keyakinan kelas. Kita tidak akan bisa menerapkan restitusi kalau tidak ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Oh ini, kamu yakin nggak? Misalnya keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Sikap kamu tadi itu mencerminkan tidak saling menghormati? Tidak, Bu. Ya kan? Lalu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Itu Mbak Im itu kemarin saya tidak memberikan skrip, tidak memberikan saya baca, tidak. Saya bertanya benar-benar dulu baru disuting. Terus apa yang harus Mbak Im lakukan ketika Mbak Im sudah tidak menghormati tidak menghargai teman-temannya, tidak berbuat gaduh seperti itu? Mau diem Bu, tidak berbuat gaduh di kelas, dia muncul sendiri. Anak-anak akan memunculkan solusi sendiri. Jadi di tahap ketiga itu munculkan solusinya dari anak, bukan dari guru. Pasti muncul itu, sekecil apapun anaknya. Ya, jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mau jadi orang baik, apa orang jahat? Apa anak yang nakal, apa anak yang baik? Kalau anak kecil kan seperti itu. Baik Bu, itu pasti. Nah, Bu, makere Bu, makin lakoni restitusi setiap hari, tetap saja seperti itu. Nah, itu memang pertanyaan saya juga. Namun, kita harus menyadari yang kita hadapi adalah anak SD, anak-anak, mereka labil. Lakukan setiap hari, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Ya jangan putus asa, artinya jangan putus asa. Sudah menasehati satu kali, kita kita jera-jera. Ya terus lakukan. Nah, itulah yang disebut budaya positif. Jadi budaya positif itu bagaimana di sekolah itu ada budaya-budaya yang dapat menghasilkan disiplin yang berasal dari motivasi internal. Nah, ini yang terakhir, sangat terakhir, yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ini yang ingin saya ajak. Yang pertama adalah mari kita membuat keyakinan kelas dulu di semua kelas. Karena tidak mungkin saya ingin menerapkan budaya positif saya sendirian, tidak mungkin. Kalau semuanya kompak melaksanakan seperti itu, insya Allah mungkin nanti perilaku anak didik kita mungkin akan mengarah kepada hal yang positif, walaupun tidak maksimal, tapi setidaknya ada upaya. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan posisi manajer dalam mengontrol perilaku murid. Jadi hindari kalau memang pakai gaul yang terbiasa mencelak. Itu mencelak kan hukum dalam tindakan hukum. Ya, kalau gaduh dan sebagainya, cuman kita minimalisir lah. Kalau langsung menghilangkan, bila tepat ke kelas 2 jangan gaduh satu kelas. Dan kelas 1 juga, alhamdulillah. Jadi meminimalisir dan kita coba menggunakan posisi manajer. Dan yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, satu saja. Oke, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, saya ini punya pengalaman. Dulu saya punya penaan.
dia di sekolahnya kalau tidak dikerasin dia tidak akan berjalan. Ternyata saya lihat, saya datangi ke rumahnya, dia diasuh oleh pembantu, baby sister. Karena orang tuanya itu sama-sama, satunya jadi polisi, Kapolres, yang satunya Kapolsek, satunya jadi jadi bendahara di Kemenak. Ternyata sibuk. Suatu waktu saya datang ke rumahnya, ternyata itu dengan baby sisternya keras terus. Nah, terbawa ke sekolah. Kalau dia dikerasin, dia tidak akan berjalan. Nah, solusinya saya tanya kepada orang tuanya, ya gimana solusinya Bu? Ya, saya ajak ke dokter jiwa. Ternyata masih belum berhasil karena sudah pembiasaan dari kecil. Biar tidak nangis. Ternyata dengan baby sisternya itu dikasih obat tidur sampai jauh, masih jauh itu. Baby sisternya itu enak roti di sini. Nah, satu waktu saya datang lagi ke Bergok dengan saya, dimarahin karena nggak mau mandi, nggak mau makan. Loh, gimana ya? Saya sampai bilang sama orang tuanya, tidak percaya orang tuanya. Saya terus coba sampean ke sekolah, orang tuanya. Dia dikasih hukuman dengan gurunya di luar karena dia mengganggu temannya. Dikasih diberi hukuman di luar. Orang tuanya tidak terima. Loh, kok ditarik di luar Bu? Kan anak saya itu tidak mengikuti pelajaran. Ya karena dia mengganggu temannya, dikerasin, dimarahi. Anak saya belum pernah saya kerasin karena tidak tahu. Iya, yang baby sisternya yang tahu. Nah itu, ya, kebiasaan yang ada di rumah dibawa ke sekolah. Itu sulit. Ternyata saya bawa ke dokter jiwa, dia suruh berteriak di gunung, suruh nangis berteriak biar lepas. Ya itu solusinya. Di sekolah dikerasin dengan gurunya, tetap dikerasin. Kalau tidak dikerasin nggak bisa. Itu bagaimana, saya minta tolong solusinya kalau seperti itu. Saya kira ini berbagi. Sebenarnya secara tidak disadari Bu Eli berbagi bahwa dampak hukuman itu separah itu, gitu ya. Dampak hukuman yang secara terus menerus itu separah itu. Maka oleh karena itu budaya positif ini juga tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua. Dan memang pasti ada orang tua yang tidak mau menerima kesalahan anak padahal dia tidak mengenal anaknya. Itu pasti ada. Cuman ya kita tidak bisa memaksa karena mereka kita sama-sama orang tua sudah ya. Cuman kita mengkomunikasikan, berusaha mengkomunikasikan karena di materi yang saya terima pun itu bukan hanya untuk guru restitusi ini dan keyakinan, tetapi juga untuk orang tua. Nah itu pentingnya kolaborasi. Tidak bisa memang tidak bisa guru itu, ya mungkin bisa kita meminimalisir, setidaknya kita menjadi tempat dia tidak dimarahi karena di rumah sudah dimarahi terus-terusan. Setidaknya ketika di sekolah dia menemukan tempat yang lebih merasa dia diterima tanpa ada marah-marah. Mungkin bisa seperti itu. Itu solusi dari saya. Mungkin yang lain atau dicukupkan? Cukup ya? Baik, saya kira kita sudah sama-sama menyamakan persepsi. Semoga semua Bapak Ibu guru juga walaupun memiliki cara yang berbeda tetapi tetap tujuan yang sama. Caranya bisa berbeda tapi tujuannya sama. Dan saya sekali lagi mengajak, mari kita nanti di awal tahun ajaran lakukan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif, lalu gunakan posisi control manager. Jadi jangan serta-merta menghukum, tapi tanyakan dulu, lakukan segitiga restitusi. Kuatkan anak,
Tanya alasan, yakinkan dia untuk berubah. Itu intinya. Kuatkan anak, tanyakan alasan, lalu yakinkan mereka untuk melakukan perilaku yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.